Oke guys, kembali lagi bersama saya Fitra Salam dari Belajar. Oke, pada video kali ini adalah video lanjutan tentang pembelajaran CSS sendiri. Oke, nah buat kalian yang masih belum belajar tentang HTML, kalian silakan pelajari dulu HTML sendiri ya, karena saya sudah membuat videonya sebelum kalian masuk ke CSS. Oke, kita lanjut. Topik yang kita bahas untuk kali ini adalah menyisipkan CSS. Nah, bagaimana cara kita menyisipkan CSS ini ke dalam HTML sendiri? Oke, ada tiga ya cara menyisipkannya. Ada inline CSS, ada internal CSS, dan ada external CSS. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke. Nah, untuk inline CSS sendiri, ini menyisipkan CSS langsung ke dalam elemen HTML menggunakan atribut style. Jadi pada HTML sendiri kan kita memiliki atribut-atribut ya. Nah, atribut ini salah satunya atribut style. Jadi atribut style ini untuk memanggil CSS kita sendiri gitu. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ada tag H1 ya dengan ini adalah judul gitu. Kemudian kita panggil nih atribut name-nya yaitu style ya dengan color blue yang artinya nanti tampilannya ini tulisan ini adalah judul ini warnanya akan berubah menjadi biru, color blue. Nah, ini disebut inline CSS. Jadi dia menyisipkan CSS langsung ke dalam tag HTML itu sendiri lah menggunakan atribut style. Jadi di dalam ini, di dalam tag itu inline CSS. Nah, inline CSS ini meskipun terlihat sederhana ya, cuma gini doang, gini doang, sederhana, eh, memiliki beberapa kelemahan lah bisa dibilang ya. Misalnya seperti kita tuh sulit mempertahankan konsistensi dari gaya pada halaman website itu yang mau kita styling bisa dibilang, oke. Jadi susah untuk dikelola jika ada banyak elemen yang perlu diubah. Misalnya kalau di sini ada apa ya, heading, terus ada paragraf, ada button. Kalau kita pakai inline CSS ini susah karena kita harus menggantinya satu-satu gitu kan. Jadi itu sih kelemahannya dari inline CSS. Oke. Nah, kemudian ada internal CSS yang kedua ya. Jadi internal CSS ini menyisipkan CSS di dalam text style di bagian head dokumen HTML sendiri. Jadi paling atas nih headnya. Jadi kan ada HTML, ada head, kemudian ada body ya kan. Nah, di headnya ini baru kita tulis nih, kita buka text style. Text style, jangan lupa penutupnya, baru kita tulis misalnya kan. Misalnya di body nih ada H1, ini adalah judul gitu kan, H1 ya kan. Nah, kalau mau membuat internal CSS, kita taruh di tag headnya, di dalam tag head, terus kita buka text style-nya. Nah, baru H1, yang artinya bahwa H1 ini ya, ini akan color-nya akan warna biru gitu. Jadi tulisan ini adalah judul akan warna biru gitu. Jadi dia H1 ini memanggil tag ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kelebihan internal CSS ini lebih baik lah untuk mengatur tampilan secara keseluruhan. Dapat digunakan misalnya ya, dapat digunakan di seluruh halaman ya kan, memisahkan tampilan dari konten gitu. Jadi lebih mudah lah intinya dikelola daripada inline CSS tadi. Soalnya kalau inline CSS kan per tag gitu kan. Nah, kalau internal CSS ini lebih mudahnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir ada external CSS itu sendiri ya kan. Di mana external CSS ini menyisipkan CSS dari file terpisah dengan menggunakan tag link. Jadi istilahnya lebih bersih lah gitu kan. Tetap naruhnya di head ya untuk kita linkkan gitu bisa dibilang. Jadi misalnya kita di dalam tag head ini kita buka tag link ya, tag link ya, link rel slash type-nya tag CSS. Nah, href ini kan untuk nama filenya. Misalnya kalau nama filenya itu style.css, ingat CSS ini kalau mau kita buat filenya itu extensionnya .css. Jadi kita tulis namanya, jangan lupa extensionnya .css. Nah, ingat ini kita taruh di satu folder yang sama. Kalau misalnya beda folder, nanti ada misalnya kayak garis miring atau apalah gitu cara rootnya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, eksternal CSS ini memiliki kelebihan lebih lanjut lah bisa dibilang ya. Karena tampilannya terpisah dari HTML. Jadi mempermudah perubahan desain kalian nih tanpa merubah HTML-nya. Dapat digunakan untuk
beberapa file lah, atau halaman yang berbeda gitu. Jadi lebih enak lah external CSS karena kebanyakan programmer itu kebanyakan menggunakan external CSS dibanding inline maupun internal CSS tadi. Oke, mungkin saya akan demokan saja ya, bagaimana itu inline CSS, internal CSS, external CSS itu sendiri di text editor kita. Oke. Oke, baik. Di sini saya sudah berada di text editor saya sendiri yaitu Visual Studio Code. Kalian bisa bebas menggunakan apa aja text editor ya. Dan saya sudah buat ini folder belajar CSS, kemudian dengan filenya index.html ya. Oke, saya tutup dulu. Di sini saya akan memberikan contoh eh, bagaimana itu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Oke, jadi di sini saya akan pertama-tama memberikan contoh inline CSS. Oke, pertama kita buat dulu itunya, apa itu HTML-nya ya kan. Kemudian misalnya gini, kita tulis, kita buka tag P gitu, P. Terus ini adalah channel belajar gitu ya. Oke. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kalau untuk inline CSS sendiri, ingat tadi kita nulisnya di dalam tag HTML itu sendiri. Kita buka tulisnya jadi di dalam P ini. Kita buka text style ya kan. Nah, ketika sudah, kita mau apa nih? Value dari atribut style ini, value-nya banyak tuh kan, ada display itu. Nah, misalnya kita coba untuk merubah warnanya tadi ya, seperti contohnya aja. Ini kan kita masih membahas tentang bagaimana menyisipkan CSS itu sendiri. Oke. Misalnya kita ubah warnanya jadi merah gitu ya kan, red gitu. Oke. Jangan lupa semikolon ya. Kalau sudah, kita refresh. Nah, jadi berubah nih warnanya, warna merah. Jadi ini adalah channel belajar warna merah gitu. Nah, ini di dalam tag ini, nah ini disebut adalah inline CSS. Jadi berada di dalam tag CSS itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita ingin misalnya kita buat itu baru, kita buat contoh baru, misalnya kita tulis lagi P, terus ini contoh internal CSS gitu ya, misalnya. Kita itu dulu. Nah, ini ada ini ya, saya coba buat perbedaan lah. Nah, dia kalau internal CSS ini kita nulisnya itu di head itu sendiri gitu ya, di head itu sendiri. Biar apa? Biar enak lah gitu kita memberi apa itu nanti mengedit-ngeditnya atau apapun itulah ya. Kita sama, kita buka text style di dalam itu, di dalam tag head ya. Jangan lupa tutupnya. Nah, kita tulis nih contohnya apa di sini. Nah, ini ada tag P. Berarti kita tulis P ya kan. Terus kalau sudah kita buka color gitu kan, color misalnya blue gitu kan, blue. Nah, jika sudah kita refresh nih. Nah, dia akan memberikan itu nih warna yang berbeda nih. Ini contoh internal CSS gitu. Kenapa nih? Karena ini tag P-nya ini ada dua gitu. Tag P-nya ada dua. Kenapa yang berubah warna biru ini cuma yang ini doang gitu? Yang ini tidak berubah. Soalnya di sini ada inline CSS tadi itu sendiri gitu di dalam tag P ini. Kalau misalnya kita hapus ini inline-nya, kita hapus, maka semua tag P ini akan warna biru. Kita refresh ya. Tuh, jadi semuanya warna biru. Nah, itu yang membuat apa ya, perbedaan antara inline dan internal CSS. Jadi lebih enak tuh. Misalnya ada tiga gitu kan. Jadi dia akan berubah semua. Jadi lebih enak gitu kita dalam mengkelompokkan gitu. Itu tadi antara kelebihan dan kekurangan antara inline dan internal CSS ya. Oke. Selanjutnya kita
yang terakhir menyisipkan CSS ini dengan eksternal CSS itu sendiri, ya kan? Jadi kan ada 3, ada inline, internal, dan eksternal CSS sendiri. Nah, kalau eksternal CSS ini istilahnya kita pisah nih antara file HTML. Nah, tadi kan kita nulisnya itu di dalam indeks HTML sendiri, ya kan? Nah, kalau eksternal CSS ya, dengan namanya eksternal, artinya itu di luar gitu. Berarti kita membuat file CSS secara sendiri gitu. Misalnya kita buat dulu file CSS-nya. Ingat ya, kita buatnya itu satu folder. Atau kalau misalnya di beda folder, pemanggilan juga berbeda tuh routingnya ya. Ini contoh dulu, contoh dalam cara menyisipkan CSS ya. Misalnya namanya itu style.css gitu ya. Ini pada umumnya. Jangan lupa extensionnya .css. Nah, jadi ada 2 nih. Di folder belajar CSS ini ada indeks HTML dan ada CSS sendiri gitu. Misalnya contohnya gini tadi. Ini coba saya refresh dulu. Nah, kita sama, misalnya kita buat P dulu, P. Sama, kita mau nge-styling apa nih? Misalnya tag P ini kan, kita buat P, terus kita ganti misalnya colornya blue gitu ya, contohnya. Ini kan cuma contoh dulu ya. Jadi sudah kita buat style CSS, terus dengan ininya mau tag apa nih yang mau kita styling. Nah, ini belum terjadi apa-apa nih. Ini coba saya tutup dulu biar enak ya. Ini belum terjadi apa-apa. Kalau kita refresh, nah dia tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena yang si style CSS ini belum kita panggil gitu, belum kita linkkan lah bisa dibilang. Belum kita link ke indeks HTML ini gitu. Gimana tuh linknya? Sama, kita nulisnya di dalam tag head gitu. Dengan tag link gitu. Link rel ya. Dengan style sheet. Kemudian tipenya ini apa? Filenya CSS gitu. CSS, oke. Nah, baru href ya, atribut href. Jadi href ini ngelinknya lah bisa dibilang ya. Apa nih nama itunya, nama filenya? Misalnya namanya tadi ini style.css ya. Ingat harus sama ya. Kalau misalnya ada typo, dia nggak akan terpanggil gitu. Nah, untuk tag link ini dia tidak ada tag penutupnya. Jadi dia kayak gini penutupnya. Jangan lupa gitu. Nah, ini sudah artinya file ini, style CSS ini sudah ngeling lah di indeks HTML ya. Udah kita panggil nih. Terus kita refresh. Nah, dia akan berwarna biru sama dengan ini. Misalnya kayak kita ganti warna merah gitu kan. Ingat ya, jangan lupa di save ya. Ini karena saya sudah mengaktifkan fitur auto save, jadi saya lebih enak lah itunya. Kemudian refresh. Nah, dia akan berubah warna merah. Jadi itu sih contoh demo yang bisa kalian pahamin dulu bagaimana cara menyisipkan CSS ini sendiri gitu. Jadi ada 3 ya. Inline ya, internal. Nah, jadi itu inline sama internal itu sama tuh di file yang sama. Nah, ada yang namanya external CSS. Nah, external CSS ini baru kita buat file CSS sendiri gitu. Baru kita linkkan ya. Jadi ada 3 ya. Ada inline, internal, dan external CSS. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga kalian paham ya. Dan terus coba-coba ya eksplorasi tentang CSS sendiri. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.